Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini Pick and Friendship ngadain acara talk show bersama Duta Genre, yaitu Uni Aisyah. Hai. Nah, gimana kabarnya nih Uni? Alhamdulillah sehat. Oh ya Uni, sebelum kita masuk, ada baiknya kita perkenalan dulu ya Uni. Kan sesuai dengan kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta. Jadi, perkenalkan, nama saya Putih Fatimah Zahra. Teman-teman bisa panggil Putih. Saya perwakilan dari Pick and Friendship. Dan di sini saya selaku sebagai moderator. Nah, untuk Uni yang kece ini, silakan memperkenalkan dirinya. Hai teman-teman Pick and Friendship Gadis Mantri. Perkenalkan, aku Aisyah Suciardana, merupakan Duta Genre Pesisir Selatan tahun 2022. Aku juga merupakan Pick and Semansaka. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan berbincang santai nanti bersama Uni Aisyah. Nah, kita masuk aja ya. Jadi Uni, Putih dengar-dengar ada berita gitu Uni, ada siswa yang dibully. Jadi, seorang siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur dibanting ke paving. 3 amputasi dan korban depresi berat. Gimana sih menurut Uni? Kan itu dapat terganggu psikisnya yang dibully itu. Nah, kalau menurut Aisyah pribadi, mendengar kabar bullying seperti ini, bullying itu pasti ada sebab akibatnya kenapa bisa terjadi bullying tersebut. Kalau mendengar kasus seperti ini, coba menyelesaikannya itu secara musyawarah, secara empat mata, cari solusi bersama-sama, tidak dengan kekerasan seperti ini. Apalagi mendengar kasusnya, korban bullying ini jari tengahnya itu diamputasi, itu sangat tidak baik. Coba cari solusi bersama-sama dan menyelesaikannya secara musyawarah. Oh, jadi gitu ya Uni, jadi kita nggak boleh menghakimi gitu. Iya. Lebih baik diskusi ya teman-teman. Nah Uni, Putih ada satu pertanyaan lagi Uni. Bullying itu kan ada berbagai macam Uni. Apa cuma bullying fisik aja atau bullying, atau ada contohnya yang Bullying jadi 3, bullying fisik, bullying non-fisik, dan bullying emosional. Bullying fisik sendiri seperti mendorong, menunjuk, menampar fisik seseorang. Sedangkan bullying non-fisik, bullying yang mengatakan seseorang, contohnya, kamu hitam banget sih, itu bullying non-fisik. Kalau bullying emosional, bullying hampir sama nih dengan bullying non-fisik. Tapi kalau bullying emosional ini lebih ke menyebarkan rumor-rumor yang memalukan. Oh gitu Uni. Kan bullying itu tentu saja memiliki dampak negatif ya Uni. Iya. Coba Uni kasih tahu apa sih dampaknya biar teman-teman sama Putih tahu gitu Uni. Dampaknya yang seperti kita tahu, pasti korban bullying itu akan terganggu psikologisnya atau mentalnya, dan pasti akan terasa gangguan ancaman dari mental itu, terus kayak merasa cemas gitu, kayak takut kepada seseorang karena sering dibully. Oh gitu Uni. Yeah. Jadi kalau ada penyebabnya atau ada hal tersebut, tentu aja ada pencegahan dan solusinya Uni. Yeah. Gimana sih agar dicegah dong Uni biar nggak dibully atau kita nggak ngelakuin pembulian ini? Kalau dari keluarga aja dulu ya, untuk orang tua, tolong kasih referensi atau pengetahuan kepada anak tentang bahayanya pembulian, tentang pengetahuan seputar bullying. Terus kasih perhatian yang lebih ke anak di rumah, dan jaga keharmonisan rumah tangga. Karena dari keharmonisan rumah tangga bisa menyebabkan seorang anak itu menjadi pembuli. Terus kalau secara umum, coba deh adain sebuah komunitas bullying, di mana komunitas bullying itu bisa melalui cara pencegahannya supaya seorang pembuli tidak menjadi orang pembuli. Oh gitu Uni. Uni sendiri punya cerita nggak sih Uni mengenai tentang bullying ini, atau Uni pernah temui di teman Uni atau keluarga Uni? Kalau mengenai dibully tidak pernah dibully, Aisyah pernah dibully. Aisyah juga merupakan korban bullying. Kalau sedikit cerita, waktu SD, Aisyah ini dulu gendut. Jadi kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, Aisyah sering dibully. Kalau bahasa Minangnya nih,
Bonta darat, gendut gajah duduk, pokok segala macam. Kalau ini bahasa Minang ya. Kau gapuk bana sih, gapuk barayi titik itu ada yang pasti kita sebagai orang yang dibully pasti down banget dengar itu tuh. Terus ya Allah, kenapa sih orang tuh gini banget? Terus pas kelas 6 SD ada kayak circle gitu khusus perempuan. Dipilihnya nih yang cantik-cantik. Jadi saya pengen juga masuk gitu. Terus kata dia, nak, bahasa Minang ya, kau gak puas, nak cocok masuk circle kami dong. Terus Isa merasa tersindir. Di situ Isa merasa kok gini banget di hidup, ya Allah. Kenapa harus mandang fisik gitu kalau berteman? Terus SMP kelas 7 Aisyah pernah dibully sama abang-abang kelas. Jadi nih abang kelas sedang berkumpul, Aisyah lewat di situ. Terus kata dia, "Hei gapuk bontai, kama kau." Pokoknya menyindir dia diri awak gitu kan. Terus dalam hati, ya Allah sabar aja. Kelas 8 kan corona tuh, sebentar sekolah. Pas selama corona Aisyah mikir, pasti saya bisa berubah, pasti saya bisa cantik, pasti saya bisa kurus kayak orang-orang. Coba deh diet. Jadi pas selama corona tuh Aisyah workout di rumah, searching tentang program diet, cara gimana kurus ini itu, mencoba diet segala macam. Udah saya coba, alhamdulillah berhasil sampai saat ini. Dan waktu pas perpisahan SMP kan sekolah tatap muka full tuh kan. Orang-orang pada kaget, kenapa ini Aisyah atau bukan? Aisyah dulu gendut, sekarang udah kurus, udah ini, udah itu. Terus Aisyah mikir, oh kayak gini ya pendapat orang kalau kita cantik, kalau kita good looking. Oh gitu. Sampai sekarang nggak apa sih gunanya bullying itu untuk kita gitu kan? Padahal kita bisa ubah untuk menjadi yang lebih baik tanpa dibully. Ya betul banget teman-teman. Oh ya, Uni ada pesan nggak buat orang yang masih ngebully temannya Uni, atau untuk korban-korban Uni yang masih kayak ngerasa ngedown gitu Uni karena masih ingat hal-hal yang dibully itu Uni? Oke, ada satu pesan untuk orang yang sering membuli. Semua perkataan kalian, semua perbuatan kalian itu akan kembali ke kalian sendiri. Jadi berpikirlah sebelum berbicara, karena semua yang kamu lakukan itu akan kembali ke dirimu sendiri. Dan pesan untuk orang yang sering dibully, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah versi dirimu sendiri. Karena kamu mempunyai keunikan di dirimu sendiri. Jangan insecure, jangan patah semangat, kamu bisa. Ya Uni, jadi kita harus jadi versi diri kita yang terbaik ya Uni. Iya. Enggak harus kayak nge-stuck karena dibully gitu, jadi kita kayak down gitu ya Uni. Jadi harus bangkit teman-teman. Oh ya teman-teman, rasanya singkat ya berbincang sama Uni. Mungkin itu dulu ya teman-teman talk show untuk materi bullying. Kalau ada salah itu datangnya dari kami sendiri, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.